Pada malam ini kita akan berbicara bersama-sama mengenai gereja dan bidat. Ya, bidat-bidat di dalam dan di sekitar gereja. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam pembahasan materi ini, saya ingin memberikan pemahaman atau pengertian mengenai bidat. Apa sih yang dimaksud dengan bidat itu? Mungkin bagi beberapa orang dari antara kita, kata ini mungkin terasa asing ya. Kata bidat itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab dalam hal ini, kata yang dipakai, kata dalam bahasa Arab tersebut adalah bid'ah atau bidah. Jadi kata bid'ah atau bidah ini mengandung arti bahwa suatu ajaran atau aliran tertentu telah menyimpang dari ajaran dan praktek-praktek resmi dari gereja yang dianggap lurus. Dan lurus di sini maksudnya dianggap benar. Jadi gereja di dalam sejarahnya selama 2000 tahun itu telah menetapkan suatu standar. Standar di dalam ajaran, standar di dalam praktek-praktek. Nah, standar ini apabila tidak dipenuhi dalam pengertian bahwa suatu ajaran atau aliran tertentu menyimpang dari ajaran dan praktek-praktek resmi gereja tersebut, maka dikatakan bahwa gereja atau aliran tersebut telah menyimpang dari ajaran dan praktek-praktek resmi gereja yang dianggap lurus. Dengan demikian bahwa gereja tersebut telah terpengaruh oleh sebuah bidat. Nah, itu yang disebut dengan bidat. Nah, kemudian hal yang kedua yang ingin kita pelajari pada malam ini adalah mengapa bidat-bidat itu bisa sampai muncul di dalam gereja. Sebab munculnya bidat. Nah, seorang teolog yang sudah cukup lama bekerja di Indonesia dan menulis beberapa buku di dalam bahasa Indonesia, namanya Johannes Verkuil, menyatakan bahwa bidat-bidat itu muncul oleh karena ketidakpuasan terhadap praktek-praktek atau ajaran-ajaran di dalam gereja. Jadi bidat ini muncul oleh karena rasa nggak puas terhadap ajaran atau nggak puas terhadap praktek-praktek yang dilakukan di dalam gereja. Gereja di sini mungkin yang dimaksud adalah gereja yang disebut dengan mainstream atau arus utama. Nah, itu yang dikatakan oleh Johannes Verkuil. Jadi bidat ini yang menjadi pemicunya adalah rasa tidak puas. Rasa tidak puas dengan apa yang ada. Dengan kata lain, bidat-bidat tersebut ada untuk memprotes ajaran dan praktek-praktek gereja secara umum. Ya, jadi bidat ini memprotes ajaran-ajaran dan praktek-praktek gereja secara umum. Nah, oleh karena mereka ini memprotes ajaran-ajaran dan praktek-praktek gereja secara umum, maka mereka secara sadar atau tidak sadar menempatkan diri mereka sebagai lawan atau paling tidak korektor. Korektor di sini maksudnya adalah kelompok yang bermaksud untuk memperbaiki atau mengkoreksi praktek-praktek dan ajaran-ajaran yang mereka anggap tidak benar atau tidak tepat. Nah, itulah yang disebut dengan bidat. Jadi mengapa bidat itu muncul? Bidat muncul oleh karena rasa ketidakpuasan terhadap ajaran-ajaran dan praktek-praktek dari gereja. Nah, batas di antara gereja dan bidat itu bagaimana sih? Johannes Verkuil menyatakan bahwa batas di antara gereja dan bidat itu adalah sebuah batas yang tidak tetap, yang dapat bergeser-geser, senantiasa dinamis, senantiasa bergerak. Jadi maksudnya apa, saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah di dalam perjalanan sebuah bidat, katakanlah, ada bidat-bidat yang punya kecenderungan untuk semakin mendekati ajaran-ajaran atau praktek-praktek gereja yang dianggap lurus atau dianggap benar,
Tapi di sisi yang lain ada juga bidat-bidat yang punya kecenderungan menjauh, semakin jauh dari ajaran-ajaran atau praktek-praktek gereja yang dianggap lurus. Gitu. Bahkan beberapa kelompok yang dulunya disebut bidat, bisa dikata oleh karena adanya suatu transformasi di dalam diri dari kelompok tersebut, keinginan dari kelompok tersebut untuk memperbaiki pengajaran dan praktek-praktek yang ada di dalamnya. Jadi sebuah kelompok yang dulunya dianggap bidat bisa jadi pada masa kini tidak lagi dianggap bidat karena sudah bergerak masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai pengajar-pengajar ortodoksi atau pengajar-pengajar yang benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes Virkul itu benar. Batas di antara gereja dan bidat itu senantiasa dinamis, tidak statis. Contoh yang bisa kita pahami, contoh kasus adalah apa yang kita kenal dengan gerakan Pentakosta. Pada awal sejarah gerakan Pentakosta modern, banyak kelompok-kelompok Kristen itu menganggap bahwa orang-orang Pentakosta itu adalah penganut-penganut bidat atau ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang dalam tanda kutip sesat. Dan salah satu faktor pencetusnya mungkin adalah praktek-praktek ibadah yang dianggap terlalu ekstrim. Pada waktu itu ibadah tepuk tangan, ibadah meneteskan air mata, ibadah-ibadah yang diwarnai emosionalisme yang cukup tinggi, itu tidak terlalu populer, khususnya di awal abad 20. Nah, sekarang sih kalau tepuk-tepuk tangan itu praktis hampir semua gereja, baik itu Pentakosta ataupun non-Pentakosta sekarang sudah banyak yang memperbolehkan tepuk tangan, memperbolehkan ekspresi emosi, tapi di awalnya nggak seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam awal secara gerakan Pentakosta, itu kita melihat memang praktek-prakteknya cukup ekstrim. Ada yang disebut dengan holy roller. Holy artinya suci, roller artinya orang yang bergulung-gulung. Jadi dalam ibadah mereka jumpalitan. Jadi holy roller. Dari itu istilah yang dipakai. Jadi karena ibadah mereka yang sangat ekstrim, itu mereka difahami sebagai penganut-penganut ajaran yang sesat. Namun bukan hanya sekedar praktek-praktek sebenarnya yang menempatkan Pentakosta sebagai bidat. Charles Fox Parham, ya ini salah satu tokoh yang membidani lahirnya gerakan Pentakosta modern, mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menurut saya juga pengajaran-pengajaran yang keliru dan tidak bisa diterima. Salah satu pengajaran yang cukup dikritisi adalah pemahaman yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah prasyarat untuk menerima keselamatan. Jadi keselamatan dengan anugerah saja tidak cukup. Jadi keselamatan dengan anugerah plus baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, kalau Anda hanya sekedar diselamatkan saja, Anda sulit untuk masuk surga. Kalau di dalam orang-orang Pentakosta itu percaya akan apa yang namanya pengangkatan. Kalau gereja diangkat, mereka-mereka yang belum berbahasa roh, belum dibaptis Roh Kudus, itu tidak akan terangkat ke surga. Nah, hal inilah yang menyebabkan Pentakosta dianggap sebagai kelompok pengajar-pengajar bidat itu, karena menambahkan sesuatu kepada keselamatan oleh anugerah Allah. Namun dengan berlalunya waktu, para pemikir gerakan Pentakosta mulai memformulasikan atau merumuskan kembali ajaran ini. Sehingga baptisan Roh Kudus tidak lagi dianggap sebagai prasyarat masuk ke dalam surga atau prasyarat masuk untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Jadi mereka mulai merubah pandangan dari para pendiri mereka, dan pandangan ini sejajar dengan apa yang diyakini oleh gereja. Nah, itulah sebabnya kini
praktis tidak ada kelompok-kelompok Kristen utama yang memandang Pentakosta itu sebagai bidat atau Pentakosta itu sebagai ajaran sesat. Nah, jadi kita melihat sekali lagi batas-batas di antara bidat dan batas-batas di antara bidat dan gereja itu batasannya selalu bergerak, dinamis, tidak pernah statis. Oke, sekarang kita akan melihat ada 3 istilah yang mungkin perlu untuk kita pelajari. Nah, yaitu istilah yang disebut dengan ortodoksi, istilah yang disebut dengan heterodoksi, dan istilah yang disebut dengan bidat. Ini istilah yang penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Ortodoksi, heterodoksi, dan bidat. Nah, apa sih bedanya di antara 3 istilah ini? Ortodoksi, yang disebut dengan ortodoksi, itu adalah keyakinan atau pengajaran yang benar. Jadi di dalam sejarah gereja, yang usianya sekitar 2000 tahun, itu ada satu set keyakinan pengajaran yang dianggap benar, diyakini oleh gereja sebagai pengajaran yang lurus. Itulah sebabnya kemudian kumpulan dari pengajaran yang benar, kumpulan dari keyakinan yang benar ini disebut dengan ortodoksi. Nah, selain ortodoksi, ada istilah yang lain lagi yang perlu untuk kita pelajari, yaitu heterodoksi. Heterodoksi adalah keyakinan yang berbeda, namun demikian keyakinan tersebut masih belum bisa dikategorikan bidat. Jadi ada kelompok-kelompok Kristen yang memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu lain. Makanya disebut dengan istilah hetero. Hetero artinya ya tidak sama. Hetero. Lawannya adalah homo. Makanya kita mengenal istilah homogen, heterogen. Hetero artinya tidak sama. Jadi keyakinannya tidak sama dengan ya apa yang difahami sebagai keyakinan ortodoks, berbeda. Namun sekali lagi masih belum bisa dikategorikan bidat, namun bisa membahayakan kesehatan rohani gereja gitu loh. Walaupun bukan bidat, tidak bisa dianggap sebagai bidat. Nah, kelompok-kelompok yang masuk di dalam kategori heterodoks ini ya, bisa membahayakan kesehatan gereja. Dan kemudian yang ketiga adalah bidat. Bidat adalah keyakinan yang memang betul-betul menyimpang dari ortodoksi. Nah, bidat adalah keyakinan-keyakinan yang ditolak oleh gereja. Jadi mereka yang menjadi bagian dari bidat ini tidak lagi dianggap bagian daripada gereja yang benar. Oke, jadi ada 3 istilah, ortodoksi, heterodoksi, dan bidat. Nah, ini contoh daripada heterodoksi sekarang, sebelum nanti kita bahas bidat. Contoh dari heterodoksi, biasanya mereka-mereka yang menganut heterodoksi itu punya kecenderungan menekankan bagian-bagian Alkitab tertentu itu secara berlebih-lebihan. Nah, dan biasanya mereka memiliki ayat-ayat favorit yang kerap kali mereka bacakan, kerap kali mereka perdengarkan, kerap kali mereka kupas, dan biasanya kupasnya juga nggak fair. Ngupasnya kalau difahami dari segi, dari sudut pandang ilmu tafsir itu tidak fair, tidak benar gitu loh. Biasanya ayat-ayat tersebut dicabut dari konteks sastranya, dari konteks sejarahnya. Nah, ya. Dan ayat-ayat tersebut menjadi ayat-ayat yang begitu mereka sukai. Namun demikian pada saat yang sama mereka menulikan telinga rohani mereka terhadap bagian-bagian yang lain dari Alkitab. Jadi sepertinya mereka memiliki apa yang disebut Alkitab di dalam Alkitab. Itulah. Jadi ada bagian-bagian Alkitab yang diutamakan sedemikian rupa, sementara yang lain diabaikan. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang mengajarkan pengajaran yang heterodoks ini melakukan praktek-praktek yang seperti ini. Nah, contohnya adalah pengajar-pengajar teologi kemakmuran. Nah, pengajar-pengajar teologi kesehatan itu kerap kali menekankan sisi terang daripada kehidupan Kristen. Menekankan mujizat, menekankan berkat, menekankan kenikmatan, menekankan kesembuhan, namun mengabaikan dalam tanda kutip sisi gelap daripada kehidupan Kristen.
Jadi memang Tuhan menjanjikan kepada kita hidup dan kelimpahannya. Namun kelimpahan ini tidak harus dipahami di dalam pengertian yang sifatnya material belaka. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Yesus sendiri, dalam kehidupan para rasul, yang hidup pada abad pertama, kita melihat bahwa mereka pun secara materi tidak berkelimpahan. Namun demikian kehidupan mereka berkelimpahan. Dapat menjadi berkat yang luar biasa. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari pengajar-pengajar yang disebut sebagai heterodoks. Jadi pengajar banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil kemakmuran. Mereka tidak bisa disebut sebagai pengajar-pengajar sesat itu. Oleh karena mereka masih mengakui keyakinan-keyakinan utama dari kekristenan. Sebagai contohnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mereka percaya Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Mereka percaya bahwa Allah itu Trinitas adanya. Nah, mereka percaya kepada keyakinan-keyakinan yang menjadi pilar daripada kekristenan. Namun pada saat yang sama mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Mereka tidak bisa disebut sebagai ajaran sesat, namun pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan itu bisa membahayakan kesehatan rohani jemaat. Nah, itu berapa banyak sih jemaat yang pada akhirnya kecewa ketika mereka mencoba mempraktekkan apa yang diajarkan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah Injil kemakmuran dan mereka tidak mendapati, tidak mengalami di dalam hidupnya dan mereka kecewa. Itu contoh dari pengajar-pengajar heterodoks. Tidak bisa disebut sebagai pengajar-pengajar sesat, namun pengajaran mereka bisa membahayakan kesehatan gereja. Contoh yang lain, pengajar-pengajar hyper grace. Nah, ya, namanya aja hyper berarti ya overdosis. Overdosis. Grace artinya kasih karunia, mengajarkan karunia yang overdosis, yang kelebihan. Nah, disinilah para pengajar-pengajar hyper grace ini juga mengakui keyakinan-keyakinan dasar daripada iman Kristen, seperti yang saya sebutkan tadi. Namun pada saat yang sama mereka hanya menekankan aspek bahwa hidup itu adalah karunia. Betul, hidup itu adalah karunia. Akibatnya apa? Oleh karena penekanan yang terlalu berlebih-lebihan pada karunia, itu kemudian apa yang disebut dengan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab moral, itu kemudian diabaikan, dosa diremehkan. Dan itulah yang kemudian menyebabkan, ya inilah, gereja-gereja yang secara ekstrim mengikuti ajaran hyper grace, menerapkan ajaran hyper grace, itu bisa membahayakan kesehatan rohani dari jemaat. Nah, di sini beberapa contoh daripada heterodoks. Jadi gereja yang sehat itu menuntut agar semua elemen dari kekristenan itu ditampilkan secara lengkap dan seimbang. Jadi sekarang kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah spektrum, maka di bagian kanan saya, nah, itu ada yang disebut dengan ortodoksi. Ortodoks, ya di ujung satu ada ortodoksi, di ujung yang lain ada bidat. Nah, heterodoksi itu terletak dalam spektrum di antara ortodoksi dan bidat, namun mendekat ke arah bidat. Gitu loh. Heterodoksi nantinya kalau nggak hati-hati, itu bisa kemudian pada akhirnya terjerumus dalam bidat. Nah, jadi kita melihat spektrumnya seperti itulah. Dengan gambar ini diharapkan Anda kemudian memahami. Jadi kita tidak gampang kemudian untuk mengatakan bahwa sebuah ajaran itu ajaran sesat. Nah, nggak boleh segampang itu. Bisa jadi apa yang Anda sampaikan atau Anda anggap sesat itu sebenarnya bukan sesat. Tapi masih di dalam kategori yang disebut dengan nama heterodoks. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat bidat itu sendiri. Ciri-ciri umum daripada bidat. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, Pak, gimana saya bisa mengetahui bahwa sebuah ajaran itu disebut bidat? Bukan ortodoks, bukan heterodoks. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengerti ciri-ciri umum dari bidat.
Jadi ciri-ciri umum dari bidat itu ada beberapa. Saya akan menyebut beberapa di antaranya yang umum. Suatu aliran disebut bidat bila menunjukkan paling tidak salah satu dari ciri-ciri di bawah ini. Yang nomor satu adalah anugerah plus titik-titik. Jadi doktrin gereja yang benar menyatakan bahwa keselamatan itu adalah hasil kasih karunia Allah saja yang diterima hanya oleh iman saja. Itu yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya karena kasih karunia Allah. Sehingga istilah yang dipakai oleh Martin Luther adalah sola gratia. Dan kemudian anugerah itu diterima dengan apa? Diterima dengan iman saja. Karena diterima dengan iman saja dalam bahasa Latin kemudian ada istilah sola fide. Hanya oleh iman saja. Ini doktrin gereja yang benar. Nah, namun bidat menyatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan tidak cukup dengan anugerah saja. Untuk mendapatkan keselamatan itu harus ada plus-plus gitu. Anugerah plus sesuatu. Nah, ini yang menyebabkan sebuah kelompok yang mengajarkan anugerah plus titik-titik itu sebagai kelompok-kelompok yang mengajarkan bidat atau ajaran sesat. Kita melihat di dalam salah satu bagian di dalam surat Galatia, Rasul Paulus pernah menulis kata-kata seperti ini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Rasul Paulus pernah membuat sebuah teguran yang keras sekali kepada jemaat di Galatia, karena jemaat-jemaat di Galatia ini mendengar Injil yang lain. Injil yang lain itu Injil yang bagaimana? Kalau kita mempelajari surat Galatia, isu yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia adalah adanya pengajar-pengajar yang menambahkan rumusan keselamatan oleh anugerah. Yang diterima dengan iman itu nggak cukup, harus ditambahi sesuatu. Sesuatu itu apa? Menjalani atau melakukan hukum Taurat. Jadi anugerah keselamatan yang diterima dengan iman itu nggak cukup, harus ditambah. Ditambah dengan apa? Menjalankan hukum Taurat. Dan Rasul Paulus mengatakan pengajaran ini salah. Kata yang dia pakai itu keras sekali, terkutuklah dia. Anatema. Jadi jelas sekali, sekarang saudara-saudara sekalian, salah satu ciri bidat itu adalah mereka mengajarkan anugerah plus titik-titik. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh dalam dunia modern. Gereja unifikasi. Pimpinan seorang yang namanya Sun Myung Moon menyatakan iman saja itu tidak cukup untuk menerima keselamatan. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan Anda kacaukan kemudian dengan pemahaman Kristiani. Bagi pemahaman Kristiani yang ortodoks, perbuatan-perbuatan baik itu tidak pernah menjadi prasyarat untuk mendapatkan keselamatan. Bagi mereka-mereka yang mempercayai keyakinan Kristen ortodoks, perbuatan baik itu adalah ekspresi. Ekspresi dari apa? Ekspresi dari rasa syukur bahwa kehidupan kita itu telah ditebus, bahwa kita telah menerima keselamatan itu. Jadi kalau karena kita telah menerima keselamatan itu, maka perbuatan baik adalah wujud atau ekspresi dari kehidupan yang sudah diselamatkan. Nah, itu. Ya. Jadi perbuatan baik bukanlah syarat bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti bahkan. Bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ekspresi dari sebuah kehidupan yang diselamatkan. Nah,
Jadi sekali lagi, ini beda dengan apa yang difahami oleh gereja unifikasi. Di dalam gereja unifikasi, iman plus perbuatan. Di dalam keyakinan Kristen yang benar, iman saja. Perbuatan itu adalah wujud atau bukti dari kehidupan yang sudah diselamatkan. Nah, saksi Yehova itu menyatakan pernyataan seperti ini. Sebelum Anda menganggap diri Anda termasuk anak-anak kerajaan Allah, Anda harus terlebih dulu menggabungkan diri Anda kepada kami, dan Anda harus terlebih dulu mengundurkan diri dari segala kegiatan politik, komersil, dan negara. Baru sesudah itu Anda diterima menjadi anggota dari masyarakat yang disebut dengan dunia baru. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pemahaman saksi Yehova, anugerah saja dan iman saja itu tidak cukup. Anugerah saja dan iman saja itu perlu ditambah. Ditambah dengan apa? Ya ditambah dengan persyaratan-persyaratan yang memungkinkan mereka bergabung dengan kelompok mereka yang disebut dengan masyarakat dunia baru. Contohnya apa? Contohnya mereka yang terlibat dalam kegiatan politik, mundur dulu. Mereka yang bergabung dengan gereja yang lain, mundur dulu. Nah, sesudah mereka mundur dan bergabung dengan kelompok mereka, barulah mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, ingat di sini. Di sini konsepnya sama, anugerah plus titik-titik. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari bagian yang pertama ini. Inilah ciri khas semua bidat. Pemberitaan anugerah itu dipagari dengan berbagai macam syarat. Jadi anugerah itu dipagari dengan berbagai macam syarat. Titik berat karya keselamatan digeser dari Allah kepada manusia. Yang utama bukan lagi jalan Allah mendapatkan manusia, melainkan bagaimana jalan manusia mendapatkan Allah. Jadi sifatnya itu sudah tidak lagi bersifat God-sentris, berpusat kepada Allah, namun pusatnya sekarang menjadi man-sentris, berpusat kepada manusia. Jadi kalau Anda mendengar ada pengajaran-pengajaran yang menunjukkan paradigma berpikir seperti ini, anugerah plus-plus itu, nah itu adalah salah satu ciri daripada bidat. Kekristenan yang sejati, sekali lagi, hanya mengajarkan sola gratia, keselamatan itu hanya oleh anugerah saja. Sola fide, keselamatan itu, anugerah keselamatan itu diterima hanya oleh iman saja. Perbuatan baik bukanlah syarat. Perbuatan baik hanyalah ekspresi atau wujud nyata dari kehidupan yang sudah diselamatkan. Nah, itu ciri yang pertama dari bidat. Ciri yang kedua dari bidat adalah adanya nama-nama dan otoritas-otoritas di luar nama Kristus. Doktrin gereja yang benar menyatakan bahwa Kristus adalah titik sentral dari penyembahan umat Kristen. Sebab dia adalah Allah yang rela menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, dan menjadi penebus dosa umat manusia. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bidat, ada kecenderungan dari para anggotanya secara sadar atau tidak sadar untuk mengangkat seorang tokoh yang dianggap punya otoritas ilahi di samping Yesus Kristus. Dan kalau kita pelajari di dalam sejarah, malahan beberapa bidat menganggap pendirinya sebagai pribadi yang setara, bahkan lebih hebat daripada Yesus Kristus. Contohnya apa contohnya? Nah, contohnya kalau kita lihat Joseph Smith, pendiri dari apa yang kita sebut, apa yang kita kenal dengan gereja Mormon. Meski tidak dianggap Mesias, dipercaya sebagai nabi yang membawa wahyu ilahi yang setara atau lebih tinggi otoritasnya ketimbang Alkitab itu. Jadi kalau Anda menjadi penganut Mormon, Alkitab itu kan kurang, masih ada satu lagi buku
Ada satu lagi buku yang harus dibaca, yang harus dipelajari, yang harus diikuti oleh penganut-penganut Mormon. Jadi ada otoritas-otoritas lain di samping Yesus Kristus. Di dalam diri para penganut Mormonisme, otoritas lain itu adalah seorang yang bernama Joseph Smith. Nah, contoh yang lain lagi adalah Sun Myung Moon. Ya, menganggap dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Baru. Nah, ini orangnya. Ya. Kalau Joseph Smith itu yang di atas, ini Sun Myung Moon. Dia menganggap dirinya Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Baru. Jadi bukan Yesus Mesias itu. Dirinya lah Mesias itu. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada bidat-bidat. Ya. Jadi gereja yang benar itu memandang Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang kekal dan tidak diciptakan. Nah, ciri yang ketiga daripada bidat, ciri yang pertama tadi adalah anugerah plus titik-titik, ciri yang kedua adalah adanya otoritas-otoritas yang lain, ada pribadi-pribadi yang lain yang dianggap setara atau bahkan lebih hebat daripada Yesus Kristus. Ciri yang ketiga adalah devaluasi pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Devaluasi itu artinya apa? D artinya menurunkan. Jadi ada penurunan nilai. Devaluasi, penurunan nilai dari pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita melihat pengajaran mereka, kita perlu melihat bahwa gereja yang benar itu memandang Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang sama kekalnya dengan Allah Bapa, sama kekalnya dengan Allah Roh Kudus, dia tidak diciptakan seperti halnya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan gereja yang benar juga memandang karya Yesus di atas Kalvari, karya Yesus di atas kayu salib sebagai karya final yang tidak tergantikan untuk menyelamatkan manusia. Dan implikasinya apa? Implikasinya adalah Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan, bukan salah satu jalan untuk mendapatkan keselamatan. Memang ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju ke surga. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh bidat. Devaluasi dari pribadi dan karya Kristus itu contohnya muncul di dalam diri saksi Yehova. Saksi Yehova itu percaya bahwa Kristus itu adalah malaikat penghulu Mikael. Ada yang mengatakan seperti itu. Kristus dianggap sebagai ciptaan pertama dari Allah. Betul dia ilahi adanya, tapi dia dicipta. Dia tidak setara dengan Allah Bapa. Jadi di sini ada devaluasi, penurunan nilai di dalam pengajaran Kristen yang benar. Kristus dan Allah Bapa itu setara, sama ilahinya. Kristus sama kekalnya, tidak pernah ada waktu di mana dia tidak pernah tidak ada gitu. Jadi di dalam pemahaman saksi Yehova diturunkan derajatnya. Betul dia masih ilahi, tetapi ilahinya tidak sama dengan ilahinya Sang Bapa. Nah, itu loh. Jadi Mary Baker Eddy, contoh yang lain lagi, pendiri daripada Christian Science. Christian Science juga dianggap sebagai bidat. Nah, percaya bahwa Yesus adalah manusia biasa yang menjadi teladan bagi kita. Dia adalah perintis yang menunjukkan kepada kita jalan mencapai sifat Kristus. Jadi Christian Science itu membedakan Yesus dan Kristus. Yesus adalah manusianya, sedangkan Kristus adalah gagasan ilahinya. Nah, jadi bagi penganut Christian Science, Yesus itu hanya sekedar manusia biasa yang menjadi teladan bagi kita supaya kita bisa memiliki sifat Kristus. Nah, apa yang kita lihat di sini, di dalam pengakuan kekristenan yang benar, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Betul dia manusia sejati, tapi dia bukan hanya sekedar manusia sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Nah, Mary Baker Eddy ini meniadakan gagasan bahwa Yesus itu ilahi adanya.
Yesus itu adalah Allah itu dicoret. Yang dia terima adalah Yesus itu adalah 100% manusia. Namun manusia yang begitu luar biasa, yang dalam hidup dan ajarannya mengajarkan banyak hal dan juga menjadi teladan. Teladan bagi kita untuk mencapai kondisi ideal atau profil manusia ideal yang disebut dengan dalam tanda kutip sebagai sifat Kristus. Nah, di sini di dalam pengajaran bidat ini pribadi Kristus didevaluasi. Mormon contohnya juga percaya Yesus Kristus adalah saudara Lucifer, lahir dari persetubuhan pria dan wanita dan berpoligami. Ya, menikahi Maria Magdalena, Maria saudara-saudara Salsus dan Marta. Jadi kita melihat bahwa di dalam pengajaran kelompok ini pribadi Yesus didevaluasi. Nilainya diturunkan sedemikian rupa daripada nilai dalam tanda kutip yang diyakini dan difahami oleh kekristenan tradisional, oleh kekristenan yang benar. Moody's memandang bahwa karya Yesus di atas kayu salib adalah sebuah tindakan konyol. Jadi Moody's ini adalah gereja yang dipimpin oleh Sun Myung Moon tadi yang ngaku sebagai Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian baru. Dia mengatakan Yesus mati di atas kayu salib itu kematiannya itu konyol. Kematian yang bodoh, kematian yang sia-sia. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam lembaran-lembaran perjanjian baru, kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah suatu tindakan yang konyol, itu adalah sebuah karya Allah. Yang olehnya manusia mendapatkan keselamatan. Di atas kayu salib ada hikmat Allah. Nah, itulah. Hikmat Allah yang menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Ya. Dan menjadi sesuatu yang sulit diterima oleh orang-orang Yunani. Namun demikian itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, dari bidat-bidat ini juga menganggap bahwa remeh sekali karya salib Yesus. Jadi Bahai, dari kelompok Bahai. Kalau saudara pergi ke Israel, ada sebuah tempat yang menjadi kuil Bahai yang sangat indah sekali. Ya, Anda bisa melihat di sana kuilnya yang luar biasa. Dan kelompok yang menyebut dirinya Bahai itu memandang bahwa karya Yesus itu bukan satu-satunya karya yang final. Dan mutlak diperlukan untuk keselamatan. Masih ada 8 jalan lainnya yang dapat dilalui untuk mencapai keselamatan. Jadi Yesus bukan satu-satunya jalan, tapi hanyalah salah satu jalan. Masih ada jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya kalau saudara masuk di dalam kuilnya Bahai, saudara akan ketemu bangunan seperti ini. Bangunan yang punya 8 pintu. 8 pintu itu adalah simbol yang menunjukkan 8 jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan. Salah satu dari jalan itu adalah Kristus. Nah, ini juga pemahaman yang tidak tepat. Nah, yang keempat, itu adalah ciri daripada bidat adalah monopoli keselamatan dan kebenaran. Bidat-bidat biasanya mengatakan di luar organisasi kami tidak ada keselamatan dan tidak ada kebenaran. Kamu harus ikut saya. Contohnya adalah kelompok yang menyebut dirinya Watchtower. Kalau di Indonesia dikenal dengan nama Saksi Yehova, Menara Pengawal. Makanya mereka dengan giat untuk menginjili orang-orang yang sudah Kristen, oleh karena mereka percaya hanya di dalam diri kelompok mereka, bukan di dalam kelompok-kelompok yang lain. Di dalam kekristenan ada keselamatan. Dalam diri mereka saja yang ada keselamatan. Di dalam diri Pentakosta, di dalam diri Reform, di dalam diri Wesleyan, itu tidak ada yang namanya keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam diri kami. Itulah sebabnya kamu perlu diinjili. Jadi saudara lihat betapa luar biasanya orang-orang Saksi Yehova menginjili orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi kelompok yang lain yang melakukan hal yang sama adalah Mormon. Nah, mereka Saksi Yehova dan Mormon memandang diri mereka sebagai satu-satunya memegang kebenaran dan satu-satunya representasi dari agama yang benar di muka bumi ini. Nah, kalau kita pahami gereja yang benar memandang bahwa gereja Tuhan di atas muka bumi ini itu diwarnai dengan apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di dalam bahasa Inggris ada istilah unity and diversity. Kesatuan di balik keragaman, bukan unity and uniformity. Itu berarti bahwa
gereja mengakui bahwa ada berbagai macam bentuk ekspresi iman gereja di muka bumi ini yang berbeda-beda, yang memiliki penekanan yang berbeda-beda. Namun, walaupun mereka memiliki penekanan yang berbeda-beda, sepanjang mereka mempercayai core atau inti daripada keyakinan kekristenan, mereka dianggap sebagai gereja yang benar. Jadi gereja yang benar tidak pernah memonopoli keselamatan itu di dalam diri kelompok atau denominasi mereka. Jadi contohnya orang-orang gereja sidang jemaat Allah tidak pernah memandang bahwa hanya GSIA saja yang menyelamatkan. Keselamatan bisa ditemukan di GBI, keselamatan bisa ditemukan di GKI, keselamatan bisa ditemukan di GBIB. Nah, itulah sebabnya GSIA, orang-orang GSIA tidak menginjili orang-orang GBI, tidak menginjili orang-orang GBIB, tidak menginjili orang-orang GKI, karena kita percaya keselamatan itu bisa ditemukan di sana. Orang-orang GSIA tidak meyakini bahwa hanya dirinya saja yang memegang keselamatan itu, seperti yang difahami oleh kelompok-kelompok yang menyebut dirinya saksi Yehova atau Mormon. Jadi sekali lagi, itu adalah ciri yang keempat daripada bidat. Ciri yang kelima daripada bidat adalah ada sinkretisme. Sinkretisme itu artinya ada percampuran di antara elemen-elemen murni kekristenan dengan elemen-elemen agama, ideologi, atau budaya tertentu. Ketika terjadi percampurannya sedemikian rupa sehingga inti daripada iman Kristen itu dikompromikan atau dirusak, maka disitulah muncul bidat. Contoh yang paling jelas adalah apa yang disebut dengan New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini adalah kombinasi di antara humanisme sekuler Barat yang mengakui bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan punya potensi, dalam tanda kutip, itu menjadi Allah. Jadi humanisme sekuler itu digabung dengan agama-agama timur seperti Hindu, Buddha, Tao, yang bersifat panteistik, mengakui bahwa Allah adalah semua adalah Allah, dan kadang-kadang di dalamnya juga dicampur dengan kuasa-kuasa gelap atau kultisme, membentuk sebuah gerakan yang disebut dengan nama New Age Movement yang sangat populer di Bali dan di beberapa kelompok anak muda masa kini. Di situ, di dalam kelompok yang disebut dengan New Age Movement itu ada unsur Kristen, ada unsur Islam, ada unsur Hindu, ada unsur Buddha, ada unsur Tao, ada seperti yang kita jumpai di dalam pengajaran seorang yang bernama Anand Krishna. Nah, disitulah kita melihat ini model agama yang disebut dengan nama agama gado-gado. Macam-macam dicampur jadi satu, agama capcay. Capcay itu kan artinya 10 sayuran. Sayuran itu dicampur jadi siji, dicampur jadi satu. Nah, itulah. Nah, ya, kalau itu dilakukan di dalam iman, dilakukan di dalam agama, maka yang muncul adalah New Age Movement. Yang berikutnya adalah spiritisme. Nah, kita tahu bahwa gereja melarang penyembahan kepada iblis dan roh-roh jahat dan juga komunikasi dengan dunia arwah. Itu jelas sekali. Gereja setan yang jelas menolak menyembah Kristus sebagai gantinya mereka menyembah setan, ini termasuk di dalam kelompok yang kita sebut dengan bidat. Namanya aja gereja setan, bukan menyembah Kristus, tapi menyembah setan. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok, contohnya Total Revival Ministry, pimpinan almarhum Pendeta Andre Samudra, yang mendorong komunikasi dengan arwah, yang mendorong komunikasi dengan dunia orang mati sebagai sarana untuk menginjili roh-roh yang sudah mati ini. Nah, ini juga dikategorikan sebagai ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Karena sekali lagi, di dalam perjanjian lama, ada perintah yang keras sekali untuk tidak menjalin hubungan dengan dunia orang mati. Di dalam perjanjian baru secara tersirat pun ada. Nah, disinilah kemudian kita melihat setiap usaha yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa dikategorikan sebagai bidat. Ya. Nah, yang terakhir ada 2 tindakan praktis agar kita tidak mudah terperangkap atau terjerat di dalam bidat. Nah, yang pertama adalah kenalilah Yesus dan Injil yang sejati. Dari mana Anda tahu bahwa sebuah uang itu asli atau palsu?
Anda bisa mengetahui uang palsu kalau Anda tahu yang asli. Itulah sebabnya di dalam proses rekrutmen petugas-petugas federal di Amerika, yang tugasnya, salah satu tugasnya adalah untuk mendeteksi uang asli atau uang palsu, mereka-mereka yang akan direkrut sebagai petugas-petugas federal Amerika, mereka harus mengamati dan memegang uang-uang asli itu selama berjam-jam lamanya di dalam satu hari, sampai betul-betul hafal, sampai betul-betul katam lah istilahnya. Yang namanya uang asli ini kayak gini. Nah, setelah mereka tahu yang asli, baru mereka bisa membedakan yang palsu. Nah, kita pun demikian. Kalau Anda ingin atau ingin atau rindu memiliki kemampuan membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar, ajaran bidat, heterodoks, atau ajaran yang benar, gimana? Ya caranya ya belajarlah Yesus yang benar, belajarlah Injil yang benar, belajarlah Yesus yang sejati, belajarlah Injil yang sejati. Kalau Anda sudah belajar yang Yesus yang sejati dan Injil yang sejati, lebih mudah bagi Anda untuk mengenali mana Yesus yang palsu, mana Injil yang palsu, mana yang bidat, mana yang heterodoks. Nah, itu. Dan kemudian milikilah dan setialah dalam persekutuan orang percaya yang benar. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal dari presentasi saya, munculnya bidat itu karena orang nggak puas. Jadi, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari bidat? Ya, jangan gampang merasa tidak puas dengan apa yang ada. Gereja saya kok cuma ngajarin gitu-gitu toh aja, gitu-gitu toh aja. Saya ingin sesuatu yang fresh, yang lain daripada yang lain. Saya ingin wahyu-wahyu baru lah, itu sesuatu yang punya potensi bahaya, saudara-saudara sekalian. Wahyu yang diberikan pada kita itu sudah cukup. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk wahyu yang tertulis. Ya, ini adalah Alkitab kita. Dan itulah yang harus kita pelajari baik-baik gitu. Dan yang kedua, sadarilah bahwa tidak ada sesuatu atau seseorang yang ideal di muka bumi ini. Jadi jangan harapkan untuk menemukan gereja yang ideal, di mana semuanya serba sempurna. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya terjerat dalam bidat ini, biasanya orang-orang yang merasa nggak puas gerejaku kok kayak gini, pendetaku kok nggak kayak gini, gitu loh. Sistemnya kok kayak gini, nggak puas, pindah, terus akhirnya ya terjerat oleh bidat. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang namanya gereja yang sempurna di muka bumi ini. Anda baca di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, surat kepada 7 jemaat, di situ adalah gambaran dari gereja-gereja yang betul-betul nyata di Asia Kecil pada abad pertama, namun juga menjadi semacam gambaran dari gereja yang sudah ada, sedang ada, dan akan ada di dalam sepanjang sejarah gereja. Karena kalau Anda perhatikan di dalam 7 jemaat tersebut, selalu ada kekurangannya. Tidak ada gereja yang sempurna. Jadi, jangan gampang untuk merasa berpuas diri. Jangan gampang untuk tidak puas diri. Nah, itu dan tetap untuk berada dalam persekutuan orang-orang percaya yang benar. Nah, dengan demikian saya akhiri presentasi pada malam ini.